Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi yang sekarang sedang mengambil program studi psikologi di semester 3. Pada kali ini, saya akan mewawancarai rekan adik saya. Sebelum kita mulai wawancaranya, izinkan adik saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Coba boleh aku tahu gak namanya siapa? Nama aku Nita. Nama kamu Nita. Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Siti Norma Yunita. Sekarang kelas berapa? Kelas 8 SMP. SMP-nya di mana? Di SMP 7 Bekasi. SMP Tujuan Bekasi itu di mana ya? Di daerah Kayuringin. Oh, di daerah Kayuringin. Kalau misalnya berangkat sekolah, kamu naik apa? Naik angkutan umum Sendiri? bareng teman-teman. Oh, bareng teman-teman. Kalau misalnya kamu di sekolah itu ikut kegiatan lain nggak selain sekolah kayak semacam ekskul gitu? Ya, ikut Apa ya kamu ikutnya? pencak silat. Ikut pencaksilat. Ya. Itu kemauan sendiri atau disuruh orang tua atau ikut-ikut temen? Kemauan sendiri. Iya, kemauan Iya. sendiri. Seru gak sih ikut silat? Seru. Ya. Itu kegiatannya ngapain aja kalau silat? Kayak latihan jurus, latihan fisik, kayak gitu. Tapi biasanya kalau silat itu setahu aku ada lomba-lombanya gitu ya. Kamu pernah ikut gitu gak? Pernah. Oh, pernah. Ya, Beberapa kali. baru pertama kali ikut. Di mana? Waktu itu di taman mini. Oke. Aku mau wawancarain kamu nih sedikit nih. Jadi santai aja ya, nggak apa-apa ya. Oke? Ya, Di taman ini. Terus itu kalau misalnya latihan itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? dari jam asar Sampai jam 6. sampai jam 6. Itu setiap hari latihannya? Enggak. Berapa hari doang? Dari hari apa? Hari Kamis sama Sabtu. Oh, Kamis sampai Sabtu. Berarti seminggu itu 2 kali doang ya? Itu berangkatnya juga bareng sama teman? Ya. Ih, kan aku udah nanya-nanya nih tentang seputar kehidupan kamu di luar sekolah, kayak sekolah kamu kan. Aku mau tanya dong, kalau misalnya lagi di kelas, misalnya di kelas itu kan biasanya kan ada sesi tanya jawab tuh antara guru sama kamu. Nah itu kalau misalnya gurunya lagi ngajuin pertanyaan itu perasaan kamu gimana sih pas lagi diajuin pertanyaan gitu sama guru? Saya ngerasa gugup, takut. Oh, kalau misalnya mau nanya tuh Iya, gugup, iya. takut. Kenapa gugup takutnya? Takut kalau misalkan kayak nggak tahu, takut aja. Tapi apa karena gurunya galak kah? Atau temennya suka ngetawain? Iya, kadang temen suka ngetawain. Kadang kalau gurunya galak juga takut. Berarti kalau misalnya takut gitu pertanyaannya nggak jadi nanya gitu ya? Enggak. Berarti kebanyakan berarti pertanyaannya kamu simpen sendiri gitu ya? Iya, saya simpan sendiri aja. Kalau misalnya kamu kenapa? Misalnya nih kamu pengen ngajuin pertanyaan, itu kenapa kamu pengen ngajuin pertanyaan ke guru kamu? Kalau saya ngerasa kurang ngerti, kurang paham sama materi yang dijelasin, saya biasanya pengen nanya, cuman takut. Jadi saya nggak jadi tanyain. Berarti tetap penasaran dong? Iya, penasaran. Tapi sering nggak kamu kayak ngajuin pertanyaan gitu? Atau lebih sering nggak ngajuin pertanyaan kamu simpan sendiri? Jarang ngajuin pertanyaan ya? Berarti rasa takutnya lebih gede ya daripada rasa penasarannya ya? Terus gimana dong? Kalau kan masih penasaran nih, terus nggak diajuin pertanyaannya, itu kamu cara ngatasinnya gimana sih? Kadang saya nanya sama teman saya yang udah tahu, atau saya nanya sama kakak saya. Berarti kalau misalnya nanya sama temen atau sama kakak nggak ragu gitu ya? Nggak malu gitu ya? Karena nggak didengar banyak orang. Oh, berarti malunya atau ragunya itu kalau misalnya didengar sama banyak orang Ya. di depan umum gitu ya? Ya. Oh, terus kalau misalnya guru kamu nih, kamu udah nanya, terus habis itu guru kamu ngasih jawaban, itu tanggapan kamu kalau misalnya guru kamu ngasih jawaban ke kamu gimana? Kalau misalkan emang saya ngerasa puas sama jawabannya, saya senang. Cuman kadang kalau misalkan jawabannya masih kurang paham sama jawabannya atau kurang puas, saya masih ada yang ganjel rasanya. Itu
ganjil gitu berarti ditanya lagi ke temen nih. Iya. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih guru kamu ngasih pertanyaan, itu kenapa kamu pengen ngasih jawaban gitu? Kan biasanya ada sesi tanya jawab terus kayak guru nanya siapa yang mau ngasih jawaban. Nah itu kamu pernah gak sih nunjuk tangan buat saya bu mau ngasih jawaban? Pernah. Nah itu kenapa kamu pengen ngasih jawaban? Karena mungkin posisinya di situ saya ngerasa yakin sama jawaban saya. Jadi saya berani. Kalau saya masih ragu, mungkin saya akan simpan jawaban saya sendiri aja. Tapi nggak malu sama teman-teman kan tadi kalau misal nanya malu tuh kebanyakan malu sama teman-teman. Kalau ngasih jawaban? Karena saya kalau saya ngerasa yakin banget, saya nggak malu karena saya nggak salah. Cuman kalau masih ragu, saya takut jawaban saya salah terus nanti ketawain sama teman-teman. Berarti karena teman-temannya ya rata-rata ya. Ya. Terus menurut kamu nih, misalnya guru kamu lagi ngajuin suatu pertanyaan, itu cuman cukup satu jawaban atau bisa lebih dari satu jawaban sih? Kalau apa? Misalnya, nih aku guru kamu nih, terus aku ngajuin pertanyaan, itu pas aku ngajuin pertanyaan itu cuman cukup satu jawaban atau bisa lebih dari satu jawaban? Kayak jawabannya itu sebenarnya banyak. Misalnya aku nanya, kenapa air laut asin? Terus udah ada yang jawab, karena air laut asin karena titik-titik. Terus, oh berarti jawabannya cuma satu. Iya. Berarti cuma cukup satu jawaban ya setiap Iya. pertanyaan itu. Tergantung. Kadang bisa banyak, tergantung yang ditanyain. Oh tergantung ditanyain. Kalau misalnya banyak itu kenapa? Mungkin ngejawabnya kurang Tepat iya, ya, kurang jadi tepat. ditanyain lagi. Oh ya, jadi butuh jawaban yang lain ya. Oke. Terus biasanya juga kan kalau misalnya tuh kita sering tuh ngungkapin pendapat. Itu kalau misalnya kamu lagi di kelompok disuruh ngungkapin pendapat, itu perasaan kamu gimana? Kalau lagi kelompok ngungkapin pendapat, Iya. saya kurang suka. Kenapa? Karena pengalaman saya dapat kelompoknya nggak sesuai, nggak saya suka. Jadi di kelompok itu saya teman-temannya nggak gimana ya, Gak sesuai ya Iya. sama apa yang kamu mau ya. Iya. Jadi padahal kamu udah punya nih pendapat kamu sendiri, Iya. tapi kamu lebih pendem gitu ya. Terus sedangkan di kelompok itu teman-temannya nggak ada yang bisa membantu di kelompok itu. Jadi saya yang pemalu terus dapat kelompok yang begitu, otomatis saya harus yang bergerak Jadi sendiri. nggak didukung sama Iya. kelompoknya ya. Iya. Makanya lebih baik sama kayak yang tadi pengen nanya, mending kamu pendem ya. Terus kalau misalnya buat berbicara nih depan umum kayak lagi presentasi, itu kamu percaya diri sih gak sih? Kurang. Kenapa? Seperti tadi yang di awal saya malu Sama teman-temannya. ya temen-temennya. Karena kan kalau presentasi gitu kan otomatis semua mata kan tertujunya sama kita. Jadi kita diliatin banget gerak-geriknya, cara kita ngomong tuh diliatin, itu ngebuat saya mikir saya salah nggak ya gitu. Nah, kalau misalnya dihadapkan sama posisi emang kamu harus presentasi, bukan yang bukan yang presentasinya ditunjuk cuma 1, 2. Itu kalau misalnya harus presentasi, kalau tingkah laku kamu pas lagi presentasi gimana? Apa kamu natap sekeliling atau kebanyakan duduk? Natap sekeliling. Natap sekeliling. Ya, saya biasanya natap tembok. Oh, jadi mengalihkan pandangan Iya. ya, biar nggak menatap satu orang. Biasanya kalau udah menatap satu orang nih, udah ketangkep satu orang matanya, itu gugup gak sih kayak, aduh langsung ngeblank apa yang dipikirin? Iya, terkadang. Kayak gitu ya. Berarti diusahain nggak natap teman-teman sekitar ya. Oke. Terus misalnya kalau kamu udah gugup ini nih, udah nggak sengaja ketangkep nih sama salah satu mata teman kamu, itu kamu cara mengatasinya gimana? Kan gugup tuh, aduh ngeblank. Padahal masih harus berlanjut presentasinya, itu gimana cara kamu mengatasinya? Saya coba ngerelaksin diri lagi. Oh, berarti kayak ngekalemin diri ya, nggak apa-apa kayak gitu ya. Terus biasanya kan ada PR nih, kalau misalnya dari sekolah itu kan ada PR kan. Kalau misalnya kamu dapat PR gitu,
pas pulang sekolah itu kamu langsung ngerjain gak sih? Enggak. Enggak, kenapa? Kalau tugasnya sulit, biasanya saya nanti dulu. Oh berarti ditunda-tunda Iya. dulu ya. Tapi bakal tetap dikerjainnya pas udah deket-deket atau gimana? Pas sudah dekat. Pas udah deket deadline ya. Itu perasaan kamu kalau misalnya ngerjain tugas tapi deket-deket deadline gimana? Gelisah sih, cuman karena saya nggak tahu, jadi ya udah Jadi perasaannya nggak nyaman ya? nggak nyaman. Cuman karena saya nggak tahu sama tugasnya, kalau misalkan nggak tahu, jadi mau nggak mau saya undur-undur. Terus kalau misalkan tugasnya sulit, kamu minta bantuannya ke siapa? Ke temen, Ke teman gitu, nanya dulu ke teman baru ya. kalau nggak ke kakak, ke orang yang tahu lah. Berarti nggak langsung dikerjain. Tapi kalau tugasnya mudah, Tugasnya mudah, saya kerjain. langsung Ya dikerjain. kalau ada waktu. Walaupun deadline-nya masih lama, tapi tetap langsung dikerjain. Ya. Ya. Oke. Kalau misal nih, kamu bisa gak sih Nita ya? Kan Nita kan dipanggilnya. Kamu bisa gak ngerjain 2 pekerjaan dalam sekaligus? Jadi misalnya kayak multitasking, aku nyebutnya ya, itu panggilannya. Jadi tangan kanan kamu ngerjain apa, tapi kamu sambil ngerjain sesuatu lagi nih. Bisa gak dibarengin gitu ngerjainnya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya ngerjain 2 hal sekaligus itu hasilnya bakal kayak gimana? Pasti nggak akan fokus di salah satunya, pasti satunya tuh akan berantakan juga tugas satunya. Jadi pasti fokusnya cuma ke satu tugas ini, satu tugas ininya berantakan ya. Jadi Jadi berantakan mending hasilnya. milihnya satu dulu ya, satu yang mana tugasnya baru ngerjain yang lain. Iya. Tapi pernah nyoba nggak kayak gitu, dua pekerjaan sekaligus terus hasilnya emang terbengkalai? Pernah sih. Itu karena emang benar-benar diharuskan mengerjakan 2 sekaligus. Jadi emang karena diharuskan banget, jadi kalau waktu itu sih nggak terbengkalai banget, nggak berantakan banget, karena emang ini butuh banget ini gitu kan. Jadi sebisa mungkin dimaksimalin, nggak berantakan banget sih, cuman emang rada sulit gitu. Oh sebenarnya bisa, tapi kalau misalnya emang kepepet gitu ya. Tapi hasil akhirnya kamu puas gak sama hasil akhirnya? Kurang. Oh kurang puas, Iya. berarti kamu lebih memilih untuk kerjanya satu-satu dan sebelum deadline-nya. Iya. Iya, kalau misalnya kalau misalnya mendekati deadline hasilnya juga memuaskan nggak? Terkadang memuaskan, terkadang enggak. Biasanya kalau misalnya hasilnya nggak memuaskan, itu kamu jadi kayak pusing sendiri gak sih, kayak ini kenapa sih kok hasilnya kayak Iya, gini?" iya. Gitu. Pasti rasanya kayak nyesel gitu, kenapa nggak dikerjain dari awal gitu. Berarti penyesalan dalam Iya. diri gitu ya. Nih, aku penasaran deh, kamu itu tipe orang yang kalau ngerjain sesuatu berdasarkan inisiatif sendiri atau harus disuruh dulu sih? Inisiatif, kebanyakan sih inisiatif. Oh, kebanyakan inisiatif. Jadi kalau ngerjain apa-apa nggak usah disuruh dulu, bisa langsung ngerjain gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya disuruh gitu bikin males atau gimana? Iya sih. Iya. Kadang karena udah tahu ya padahal Iya. mau ngerjain. Iya. Terus Tapi kayak udah dicecer gitu. Jadi mending berdasarkan inisiatif kamu. Nah keseringan kamu juga ngelakuin apa-apa berdasarkan inisiatif? Kayak udah ngerasa ya, ini tanggung jawab. Oh gitu, keren banget, keren udah ada tanggung jawabnya. Jadi kayak PR juga tanpa disuruh. Iya. Kan itu soalnya kan juga berusaha menilai. Jadi kayak ngerasa oh, kalau nggak dikerjain ini nanti nggak ada nilainya nih. Jadi mau nggak mau ya harus dikerjain duluan gitu. Tanpa disuruh pun. Berarti kayak kegiatan-kegiatan misalnya kayak yang kita bahas di awal, eskul itu Ya. perginya juga inisiatif sendiri kan ya? Iya. Kayak nggak harus dibangunin, nggak harus disuruh apa gitu ya. Oke. Terus itu kan ngebahas dari sekolah nih, kalau misalnya kita jalan-jalan atau enggak kita ngebahas tentang seni nih, kalau misalnya kamu melihat gambar abstrak itu yang di pikiran kamu tuh apa sih yang kamu pikirin? Misterius. Misterius Ya, karena dia kan kurang gak jelas gitu kan pasti gambarnya, tapi pasti orang yang buat gambar abstrak itu pasti ada maksud tertentu. ya kayak ada artinya Ya. sebenarnya dari gambar itu. Jadi kayak karena misterius gitu, apa nih artinya gitu. Oh kamu malah jadi penasaran sama artinya tuh apa gitu Iya. ya. Tapi kalau dilihat-lihat gambar abstrak itu menarik gak sih? Menarik.
acak-acakan, gambar berantakan, tapi kelihatannya tuh punya komposisi seni gitu yang bagus. Oh iya. Walaupun gambarnya nggak Jelas, beraturan Iya, ya, nggak iya. teratur, tapi tetap kayaknya ada nih artinya nih. Kalau misalnya kamu lihat gambar abstrak itu, kamu kayak ih keren ya kayak gitu, gak suka dipuji gak sih? Iya, Kayak Iya, gimana kayak contoh? bagusnya kok orang kepikiran, padahal cuman acak-acakan doang, tapi bisa kelihatan bagus. Terus misalnya nih temen kamu lagi cerita, terus dia kayak lagi curhat nih masalahnya, terus kamu pernah gak sih ngasih pendapat, terus ternyata pendapat kamu tuh beda sama temen-temen yang lainnya? Pasti sih rada kesel ya sedikit ya. Jadi kayak misalnya nih, aku lagi cerita ke kamu, Iya. nah kamu pendapatnya beda sama temen kamu yang satunya. Jadi yang satu kamu ngasih pendapat, udah sih nggak apa-apa kerjain aja. Yang satu pendapat, jangan dikerjain atau apa. Ayo bolos, atau enggak yang satu apa. Jadi kayak cerita, tapi beda pendapatnya. Itu pernah nggak kayak gitu? Pernah, Pernah kayak gitu. pasti. Itu tanggapan kamu kalau misalnya beda itu kayak gimana? Ya kesel sedikit, habis itu ya udah diemin aja. Berarti sebenarnya nggak apa-apa nggak kalau misalnya orang ngasih pendapat tapi pendapatnya nggak sama kayak kamu? Nggak apa-apa sih, kan pendapat orang nggak selalu harus sama. Berarti nggak harus dipaksain ya pendapatnya harus sama ya? Oke. Terus kalau misalnya pola pikir kamu nih, misalnya kamu udah lagi dapat masalah nih, kamu cara ngatasin masalahnya tuh gimana sih? Cara nanggepin masalahnya, cara nyelesain masalah kamu? Yang pasti sih kalau ada masalah ya dicari jalan keluarnya. Terus yang saya lakuin, Iya, biasanya kamu ngelihatnya ini jalan keluarnya gimana ya, mikirnya dari sudut pandang kamu atau dari sudut pandang yang berlawanan? dari sudut pandang berlawanan juga, aku juga kalau bisa Berarti biar cari seimbang amannya ya. lah. Biar Iya, seimbang. iya. Oke. Aku penasaran nih. Kalau misalnya diskusi kelompok, ya kan? Kamu tuh sikap kamu kalau lagi diskusi kelompok tuh gimana? Kan tadi nyatain pendapat udah. Nah, kamu tuh kalau misalnya nyatain pendapat kan kurang kontribusi. Selain kontribusi itu, kamu ada lagi gak kontribusi lainnya kalau lagi kerja kelompok? Tergantung. Kalau misalkan saya merasa teman-teman kelompok saya lebih dari saya sih banyakan diem. Tapi kalau misalkan teman-teman saya masih kurang, saya ikut kontribusi kayak enggak nih, ini nggak benar nih gitu. Iya, harusnya kayak gini. Tapi kalau misalkan teman-teman saya lebih dari saya, ya saya serahin ke mereka. Oh gitu. Tapi seberapa penting sih menurut kamu ngeluarin pendapat di kelompok? Seberapa penting? Sebenarnya penting banget sih, soalnya kan kita seharusnya nyari jawaban dari setiap pendapat itu biasanya kan. Ya disatuin Disatuin ke jalan tengahnya. ya. Jadi seharusnya sih sebisanya harus sering ngasih pendapat gitu, biar nemu nih jawaban yang tepatnya apa nih dari setiap pendapat masing-masing. Berarti kalau misalnya kamu ibaratnya ketemu sama kelompok kamu yang sesuai, itu kamu bakal ngejalanin apa yang tadi kamu bilang ya. Kalau misalnya setiap pendapat itu penting, dan kontribusi di kelompok itu diharuskan. Nah, kalau misalkan kamu dihadapkan sama suatu masalah, itu kamu bisa nggak berpikir sendiri buat jalan keluarnya? Jadi kayak masalah yang tadi kamu bilang, aku ngeliat dari aku juga, tapi aku ngeliat juga dari lawan aku. Itu kamu bisa nggak mikir sendiri buat nyelesain jalan masalahnya? Kalau emang masih bisa saya atasi sendiri, saya atasi sendiri. Tapi kalau emang terlalu sulit buat saya atasi sendiri, saya akan minta bantu orang lain untuk kasih solusi. Berarti seberapa penting teman cerita buat ngasih solusi di setiap masalah kamu? Penting banget sih, karena kan biar kita disadari juga kan. Kalau misalkan kita mikir sendiri, mungkin kita bisa mikirnya dari satu sudut pandang doang. Cuman mungkin kalau kita nanya sama teman kita, dia bisa ngeliat dari sudut pandang yang lain juga. Jadi itu membuat kita pikirannya lebih terbuka gitu. Berarti buat menyadarkan kamu untuk hal-hal yang sebenarnya kamu nggak ngeh ya. Oke. Kalau misalnya nih kamu udah dapet nih
kamu udah dapet solusinya, terus udah kamu jalanin, ternyata pas di tengah-tengah jalan solusi yang kamu pikirin tadi di awal itu nggak berhasil, nggak sesuai sama apa yang kamu pikirkan. Itu kamu cara buat ngatasinnya gimana? Gimana Nih, misalnya kamu mikir di awal kalau kita kesiangan, kita harus bangun lebih pagi gitu kan. Terus ternyata itu caranya kan, tapi ternyata di tengah-tengah kamu nggak bisa bangun pagi karena kamu harus ngebantuin orang tua kamu dulu pas pagi. Itu gimana cara nyelesain solusinya? Atau pas malamnya kamu yang ngebantuin nyicil di awal kan malamnya, jadi ada cara lain nggak buat mengatasinya? Gimana? pasti setiap masalah gitu pasti kan ada cara lain. Kalau misalkan dari masalah yang tadi kayak misalkan ngebantu orang tua gitu, iya dicicil semalam atau mungkin bangunnya lebih pagi lagi atau pakai alarm supaya kita bangun. Berarti kayak misalnya nih kamu ngejadwalinnya jam 6 udah harus bangun bantuin orang tua, ternyata nggak berhasil, kamu undur lagi jadi jam 5 udah bantuin. Oke gitu, berarti nyesuaiin sama jam sama kondisi ya. Oke. Terus kalau misalnya di kelas nih kan banyak tuh kita jumpain kalau misalnya lagi ujian, lagi ulangan, itu ada aja beberapa teman kita yang nyontek, ya kan? Nah itu menurut kamu tentang perilaku mencontek itu gimana sih? Sebenarnya sih nggak bagus, cuman terkadang sih pasti kalau dari akunya pasti kesel. Kadang kalau misalkan kayak kita udah belajar, tentunya teman kita yang nggak belajar tinggal nyontek, itu pasti kan kesel. Cuman kalau emang sama-sama nggak tahu, Oh jadi nyonteknya barengan kalau nggak tahu. Tapi kamu sering nggak kalau nyontek kayak gitu? lumayan. Biasanya di pelajaran yang kayak apa? Yang kayak menghafalkah atau menghitung atau sejarah, yang kayak pelajaran yang kayak apa? Pelajaran yang mungkin emang saya nggak bisa, kayak contoh kayak pelajaran bahasa Sunda, kan saya bukan orang Sunda, pelajaran bahasa Inggris, terus yang mungkin juga hafalan yang saya pas itu saya lupa hafalannya, kayak contoh kayak rumus-rumus. Oh iya benar-benar. Jadi saya kan kalau rumus itu kan emang ibarat kata itu poinnya, kalau kita nggak hafal otomatis kita nggak bakal tahu jawabannya apa. Iya. Berarti yang menjadi penyebab ketika kamu nyontek itu kalau misalnya kamu udah buntu ya, udah nggak ketemu lagi nih caranya kayak gimana karena udah nggak tahu lagi jawabannya ya kan, dan pelajaran yang sulit ya kan. Nah kan yang kita bahas kalau mencontek itu sebenarnya perbuatan yang tercela, yang nggak boleh. Nah cara kamu ngatasin biar di kemudian hariku kamu nggak nyontek-nyontek lagi itu gimana? Biar mengurangi. Kita pasti sih belajar dengan semaksimal mungkin ketika sebelum ulangan. Nah, kalau misalnya kita belajarnya benar-benar maksimal, mungkin bisa mengurangi yang menyontek itu. Benar-benar. Tapi kalau misalnya buat tugas tadi kan tugas rumus, kalau misalnya tugas pengarang bebas kayak biasa di bahasa Indonesia kan biasanya ada tuh. Itu menurut kamu tugas yang sulit apa tugas yang mudah sih? Mudah sih karena harus mengarang doang. Berarti mudah ya. Berarti kalau misalnya tugas bahasa Indonesia kayak gitu, kamu berdasarkan pikiran kamu sendiri, nggak pernah lihat Google nih berarti kalau kayak gitu. Iya. Berarti idenya jalan kalau misalnya kayak gitu ya. Oke. Nih, terus aku mau nanya dong, kan sekarang kamu SMP kelas 2, itu kan peralihan tuh, maksudnya perpindahan dari SD ke SMP. Kalau dulu gaya belajar kamu itu waktu SD itu kayak gimana sih? Ya belajar aku waktu SD itu kan SD kan kita belajar itu les, pasti belajar itu kan bareng-bareng, jadi kayaknya bareng kelompok gitu, yang bareng-bareng gitu sama teman-teman. Berarti lebih sering bersama-sama gitu ya. Tapi kamu nyaman nggak dengan gaya belajar kamu yang waktu SD itu? Waktu SD sih saya nggak begitu ngerti banget, cuma ternyata waktu saya sekarang ini saya sadar itu ternyata kurang buat saya. Kenapa kayak kurang gitu? Karena ketika kita belajar bareng-bareng sama teman itu fokusnya itu nggak sepenuhnya dapat. Fokusnya jadi terbagi-bagi gitu ya. Terus kalau misalnya cara
belajar kamu yang baru ini kayak gimana? Saya lebih belajar sendiri sih, kayak tempat Oh. yang sepi, belajar sendiri. Tapi cara belajar kamu yang sekarang ini yang sendiri ini efektif gak? Menurut saya sih saya efektif. Efektif ya. Jadi kamu bisa lebih nyerna kalau misalnya kamu di tempat yang sepi, yang sendiri, Iya. gitu ya. Terus awal mula kamu nemuin tuh cara gaya belajar kamu yang lama yang tadinya berkerumpul, terus tiba-tiba jadi sendiri itu gimana? Apanya? Misalnya nih kan dulu kamu sukanya gaya belajarnya berkelompok kan, terus tiba-tiba sekarang pas SMP jadi lebih suka sendiri. Itu kamu cara nemuinnya gimana? Mungkin waktu SMP karena saya udah nggak les lagi, Oh gitu. terus saya akhirnya mau tidak mau belajar sendiri. Situ saya ngerasa oh mungkin ini kayaknya lebih Lebih cocok ya cocok. sama kamu ya. Iya iya benar. Terus kalau misalnya kan kalau bareng-bareng kadang kita belajar bisa sambil nanya nih. Nah kalau misalnya sendiri kamu juga susah mau nanya sama siapa. Itu cara ngatasinnya gimana? Mungkin kalau misalkan saya nggak tahu, pertanyaan saya nggak tahu, itu saya simpan dulu. Nanti ketika saya udah ketemu kakak saya kan misalnya, atau saya udah di sekolah ketemu teman saya nanya jawaban yang sulit itu. Jadi saya simpan dulu pertanyaannya. Gitu. Tapi kayak kalau misalnya dijelasin gaya belajar yang dijelasin terus habis itu kamu itu bisa nyerna gak cuma dijelasin doang, atau kamu gaya belajarnya yang habis dijelasin terus habis itu harus kamu bahas lagi, harus kamu buka buku lagi di Harus rumah? harus saya pahamin sendiri lagi. Oh, Nggak bisa yang langsung dijelasin terus langsung masuk. berarti kalau dulu SD kamu tipe lesnya yang kayak gimana? Yang les guru kamu datang ke gurunya kah, atau les yang dari YouTube kan ada Yang- tuh les yang iya. kayak ruang guru kayak gitu? Yang datang ke gurunya. Oh itu, nah itu nggak bisa ya berarti ya? Oke. Nah aku mau nanya lagi tentang seni nih. Menurut kamu itu gambar yang menarik buat dipandang itu yang kayak gimana sih? Yang punya komposisi yang kayak seimbang gitu. Seimbang itu maksudnya gimana? Gimana ya, yang kayak kelihatannya tuh rapi, terus komposisinya tuh ada, warnanya tuh juga perpaduannya tuh pas, kayak pokoknya Kayak dilihatnya jadinya menarik karena ya tidak nyaman di mata Oh lah. jadi nggak satu di Ya. tempat gitu ya? Berarti kalau kamu bilang rapi itu butuh banget penggaris dong? Butuh banget penggaris nggak kalau di setiap gambar? Enggak sih, Hmm. rapi tuh mungkin yang kayak nggak jomplang sebelah gitu, kayak misalkan ada suatu kanvas kosong, terus kayak gambarnya terlalu banyak menumpuk di kiri daripada di kanan. Oh maksudnya komposisinya pas itu Iya. Tapi penting nggak kalau misalnya kita lagi gambar itu gunain penggaris? Kalau kita belum ahli sih penting. Mungkin kalau yang udah profesional mungkin dia bisa tanpa penggaris, tapi karena kita masih anak sekolah kayaknya penting. Buat kamu sendiri, kamu banyak menggunakan penggaris gak di setiap gambar kamu? Iya. Oh iya, berarti kalau misalnya kayak harus garis kayak gedung, bikin gedung-gedung gitu, itu pakai penggaris ya. Iya. Nah, kalau misalnya gambar gunung, itu kamu pakai penggaris atau tipe yang udah penting gambar gitu? Kalau pembunuh enggak. Oh, Nggak pakai penggaris. enggak. Biasanya kamu gambar-gambar apa aja sih yang gunain penggaris? Ya gambar rumah, gambar gedung, gambar pokoknya ada garis lurusnya. Kalau misalnya narik, udah pernah nyoba narik dari atas ke bawah sendiri tanpa penggaris ya? Belum pernah ya? Oke. Terus tapi kamu lebih suka gak gambar, kalau kamu sendiri nih, kamu yang gambar, kamu lebih suka gambar yang pakai penggaris-garis itu yang teratur atau yang abstrak gitu? Kan kata kamu tadi gambar abstrak itu menarik tuh, kamu lebih suka yang mana? Aku karena aku masih belum mengerti tentang kayak gitu pakai penggaris, karena mungkin aku nggak profesional ya soal gambar menggambar. Jadi kalau abstrak malah jatuhnya gak bagus kalau aku yang buat. Jadi untuk mengurangi resiko jadinya jelek, ya mendingan cari aman aja. Tapi kamu ada gak niat belajar mau gambar yang abstrak gitu nantinya, belajar gitu biar gambarnya jadinya lebih menarik, jadi lebih bagus hasilnya? Pengen sih. Iya. Iya. Oke. Terus
kalau misalnya nih kamu lagi dapet masalah di sekolah ataupun di rumah, itu kamu nyusun langkah-langkah gak sih yang harus kamu lakuin? Misalnya nomor pertama aku harus kayak gini, nomor kedua aku harus kayak gini. Itu kamu kayak gitu gak? Atau ya udahlah seiring berjalannya waktu aja mengikuti irama air? Ya, sering berjalan waktu aja, Oh berarti kamu tipe yang mengikuti air aja ya? Berarti ikuti alur aja. iya, kamu tidak merencanakan segala sesuatunya dari awal. Berarti masuknya fleksibel ya. Jadi bisa kesini kalau misalnya rencananya beda nggak apa-apa, kesana rencananya beda. Tapi kamu pernah misalnya nih, ini rencananya kamu nggak sangka-sangka, itu tanggapan kamu kayak gimana? Dalam hal baik atau Dalam hal buruk? mungkin ini kali ya, kayak kesel sendiri gitu, kok jadinya malah kayak gini. Kayak gitu. Kalau misalnya di hal baik, Senang karena ibarat kata itu kan hal yang nggak diduga, tapi untungnya dapat suatu hal yang baik, bukan hal yang buruk. tapi kamu pernah mencoba buat kayaknya harus aku rencanain deh, soalnya kalau hal buruk datang aku kaget gitu. Enggak, mungkin pikiran aku belum sampai sana. Oh belum sampai sana ya, jadi Kayak ya udahlah seiring udah. ikuti alur ya. Oke oke. Terus kalau misalnya kan gaya belajar kamu itu menyendiri ya kan, di tempat sepi, itu kamu ngikutin siapa sih? Kayak role model, maksudnya role model itu kayak kamu ngelihat siapa gitu yang kayak kayaknya aku suka deh kalau dia belajar sendiri, jadi aku ngikutin dia kayak gitu. ngikutin kakakku. Oh kakak kamu, bisa diceritain nggak kalau misalnya kakak kamu belajar itu kayak gimana? Kakakku kalau belajar itu di kamar, ditutup pintunya gitu. Kayak misalkan waktu itu dia pernah tuh, dia pengen ujian nasional gitu, terus dia belajar, terus di dalam kamar gak ada yang ganggu gitu kayak. Terus mungkin aku juga harus kayak dia kali ya, biar pelajaran yang masuk gitu. Oh berarti itu cara kamu menemukan gaya belajar kamu, melihat dari kakak kamu ya. Terus itu kan kamu lihat kayak gitu, kenapa kamu jadi suka gaya belajar kakak kamu? Pas kamu ngeliatin itu kan padahal maksudnya tertutup. Kalau aku ngeliatnya kayak kok sepi sih, emang enak ya belajar sepi gitu. Kenapa kamu jadi suka sama dia yang belajarnya sampai pintu ditutup lah? Kenapa? Karena kita sendirian, mungkin nggak ada yang ngebuat kita jadi ngalihin perhatian kita gitu. Jadi karena nggak ada orang, jadi otomatis fokus kita cuma ke pelajaran kita pelajarin. Mungkin kalau ada orang, jadi kan kita jadi banyak fokus gitu. Sedangkan kan aku bilang tadi, aku nggak bisa kalau harus dua fokus. Oh iya ya. Kalau satu fokus. Berarti kamu sempat mencoba belajar yang lain, ternyata kamu nemunya di dekat lingkungan kamu ya. Kamu niru dari kakak kamu. Nah, terus kalau misalnya nih, kamu sering dapat tugas bikin PPT gak waktu di SMP di sekolah? Belum begitu sering. Tapi udah tahu kayak PPT itu apa? PowerPoint ya kan? Iya. Nah, PPT yang menarik itu menurut kamu yang kayak gimana? Yang pasti sih yang nggak biasa, kayak banyak animasinya. Oh berarti banyak detail-detailnya ya? Ya. Nggak yang biasa aja, cuman kegeser gitu doang. Tapi kalau misalnya buat gambar-gambar di dalamnya itu harus yang kayak gimana kalau kamu sukanya? Yang menarik, yang bisa ngebuat kita tuh jadi harus mantengin terus. Apa kayak warnanya mempengaruhi PPT-nya itu enggak? Warna juga, terus kayak banyak hal-hal menarik yang di dalam PPT ini, kayak gambar-gambar yang gerak. Kalau misalnya kamu lagi ngebahas sejarah, terus ada gambar orang sejarahnya nih, tokohnya siapa, itu kamu suka gak kayak gitu? Iya, kan mungkin kalau terlalu banyak tulisan kita juga nggak bakal dilihat karena tulisan doang. Mungkin yang lebih banyak gambar, video. Tapi kalau yang warnanya rame banget, kamu suka gak? Ya warnanya tuh kamu sukanya yang cuman kayak coklat muda, coklat tua, atau
ntar campur aduk kayak coklat, pink, nggak apa-apa, hijau, ntar nggak mau biru. Enggak. Kayak terlalu tabrakan gitu warnanya, Oh, jadi oke. kayak kesana berantakan. Berarti kamu sukanya seperti Yang apa? masih satu grup gitu warnanya, kayak Hmm. hijau muda, iya dibilang tadi. Oh berarti kayak senada, iya senada ya, dari tua tiba-tiba ke muda gitu ya. Iya. Terus kenapa kamu suka sama PPT yang banyak animasinya gitu? Bukannya nanti kalau kamu bikin ribet ya? Mungkin kalau posisi yang kita ngebikin, aku kurang tahu karena aku belum pernah buat. Tapi kalau untuk yang ngeliat, Hmm. mungkin anak-anak banyak videonya. Soalnya kalau tulisan doang mungkin ngebosenin. Oh berarti kamu beranggapan kalau misalnya kamu nanti bikin kayak gitu, orang-orang juga suka kayak kamu yang apa yang Iya. kamu suka, kayak gitu. Eh, Kalau misalnya tapi cuman misalnya nih, kan biasanya di PPT itu ada namanya PowerPoint yang udah disediain, jadi kita tinggal copy paste, nanti bentukannya sama kayak gitu. Itu kamu suka gak? Tanggapan kamu kalau misalnya kita tinggal copy paste itu apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan kalau udah kepepet, Tapi kan gak banyak detail-detailnya, gak banyak kayak perintilan-perintilan kecilnya. iya kalau udah lanjut kepepet mau gak mau, yang penting jadi. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak kepepet nih, gimana? Kamu bakal memilih buat nge-copy paste dari apa yang udah di situ gak? Atau Mungkin lebih baik coba-coba dulu, oh, coba-coba bikin sendiri dulu. Oke, oke. Kalau misalnya buat menggambar, buat menggambar atau melukis nih, itu kamu cara mulai menggambar itu gimana sih? Awal mula kamu kayak ngegambar nih, gimana caranya? Ceritain dong ke aku. Pakai pensil dulu, dibuat dulu gambaran kasarnya. Habis itu baru kita warnain. Biasanya kamu kalau warnain itu lebih suka pakai apa? Pakai pensil warna karena dia nggak gampang. Kalau pakai kuas atau pakai krayon itu kayak lebih gampang keluar garis, nanti jadi berantakan. Kalau misalnya spidol gimana? Spidol mungkin kan aku jarang pakai spidol, jadi kurang tahu. Biasanya nih kalau misalnya lagi ngegambar itu, kamu paling suka itu gambarnya tentang apa sih? Aku biasanya sih gambar gunung, gambar rumah. Itu idenya itu dari melihat gambar yang ada atau yang emang kamu pikirin aja? Yang ngeliat di buku, Oh ngeliat di buku. lihat di buku-buku LKS. Berarti kamu bisa ya kayak misalnya ini bukunya, terus kamu kayak kamu ngikutin gambar yang ada di situnya, terus ntar kamu nyoba gitu ya. Ya. Selama ini yang paling susah kamu gambar itu menurut kamu yang mana? Gambar apa? Gambar rumah, cuman rumahnya itu terlalu banyak detailnya gitu. Kayak ada pot bunga, ada pagar, ada ini kayak banyak, terlalu penuh gambarnya. Berarti detail-detail itu yang paling susah dibuat ya. Iya. Kalau berarti yang kayak kecil-kecil perintilan gitu ya. Tapi kalau misalnya gambar yang besar, itu kamu enjoy gak gambarnya? Enjoy. Ya. Perasaan kamu kalau lagi gambar itu kayak gimana? Merasa senang kah, tertekan kah karena gambar, atau aku harus buru-buru, aku harus bagus? Santai sih, kayak sambil main aja. Tapi kalau kan biasanya kalau gambar gitu suka dinilai tuh. Kamu ini gak berpatokan, maksudnya kayak kalau aku nggak boleh nilai jelek ya kalau gambar, aku harus nilainya bagus, atau nggak apa-apa? Aku sih nggak pernah yang mikir nilainya bagus atau jelek, cuma aku mikirnya kayak seenaknya dipandang aku. Kayak aku harus gambar bagus karena aku suka ngeliat gambar aku bagus, bukan karena nilai aku harus bagus. Berarti nggak berpatokan pada nilai ya? Berpatokan sama hasil aku. Aku pengen hasil aku bagus. Terus kalau misalnya disaranin nih sama guru atau teman kamu, ini harusnya gambarnya kayak gini ya, itu kamu menerima sarannya nggak? Menerima. Biasanya kayak gitu saran-sarannya di apa? Kalau kamu lagi gambar apa? Lagi gambar pemandangan gunungan kayak
kosong tambahin ini gitu. Terus langsung kamu gambar kah? Enggak, mungkin kalau ada tugas selanjutnya lagi baru. Berarti kalau misalnya di sekolah kan itu tugas gambar, tapi kalau di rumah kamu iseng-iseng pernah gak? Aku iseng-iseng aja mau gambar, itu pernah gak kayak gitu? Enggak. Berarti kalau misalnya ada tugas di sekolah Iya, aja ya? tugas aja. Nah, terus kalau menurut kamu warnain yang baik itu yang kayak gimana sih? Warna yang baik tuh yang nggak keluar garis, yang nggak keluar garis. Terus perpaduan warnanya juga yang masih sinkron, masih masih pas nyambung lah, ya? masih nyambung. Masih nyambung. Jadi warnanya nggak nabrak gitu ya? Kalau misalnya nih kamu dikasih gambar kertas kosong kayak gini sekarang. Nah, kalau misalnya aku suruh gambar, kamu mau gambar apa sekarang sesuai perasaan hati kamu? Gambar pemandangan, Pemandangannya kayak gimana? Coba dong. pemandangan laut, matahari. Nanti di sini ada pantai, pesisir pantai, ada mungkin kita kasih gelombang-gelombang, tetangga kasih perahu. Biasanya kalau misalnya ngewarnain pakai pensil warna kertasnya segini, kamu butuh waktu lama nggak? Iya, saya butuh waktu lama soalnya pengennya tuh bener-bener rapi. Nggak suka kalau harus keluar garis gitu, jadi kayak harus pelan-pelan, harus teliti. Kamu tipe yang kalau misalnya warnain itu yang garis tipis-tipis atau yang dikerengin, ditebelin? Oh, ditebelin, berarti sampai ketutup ya yang putih-putihnya ya? Iya. Wah, nggak kerasa ya pertanyaannya udah kejawab semua. Banyak banget yang aku tanyain tahu sama kamu tentang sekolah, tentang ekstrakurikuler, mau seni kamu. Gimana rasanya ditanya-tanya sama aku? Kayak deg-degan, Iya. takut. Nggak takut, kayak malu. Oh, malu jawabnya ya? Iya. Apalagi aku kamerain gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa gak kalau aku masukin YouTube nantinya? Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Nanti kamu dilihat banyak orang tahu. Aku mau nanya-nanya dong ke kamu suka makanan apa sih? Apa aja sih? Eh, Nggak ada yang spesifik. Kalau yang paling kamu sering makan apa? Karena ayam mungkin. Ayam gitu ya. Kalau misalnya jajanan nih, misalnya habis kamu di sekolah pulang, itu biasanya kamu suka jajan-jajan apa gitu? Jajan maklor. Oh, jajan telur sama Iya. teman-teman kamu ya. Atau nggak seblak. Tapi ada yang kamu mau tanyain nggak sama aku habis kita selesai wawancara kayak gini? Tanyain. Nggak ada. Oh, nggak ada berarti. Berarti udah cukup ya pertanyaannya. Makasih banyak ya, kamu udah mau bantuin aku. Segitu aja ya teman-teman. Tanya jawab wawancara sama siapa? Nita. Oke, sama Nita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.